Ditemenin pocong ibu selama 40 hari aku masih belum percaya ibu sudah pergi untuk selamanya. Rasanya baru kemarin beliau sibuk di dapur, memasak makanan kesukaanku. Tapi kini, rumah terasa begitu hampa tanpa suara khasnya yang memanggilku untuk makan atau sekadar ngobrol. 4 hari setelah pemakaman, aku mulai merasakan keanehan. Di malam pertama, pintu kamarku berderit terbuka sendiri. Saat kulihat, tak ada siapapun, angin, mungkin. Tapi sejak saat itu, setiap malam, aku merasa diawasi. Malam ketujuh, suasana makin aneh. Saat aku tidur, aku mencium bau busuk. Bukan bau biasa, tapi seperti tanah basah bercampur sesuatu yang membusuk. Aku bangun, mencari-cari sumber baunya, sampai tiba-tiba ku dengar suara lirih. "Nak, ibu di sini." Aku membeku. Suara itu jelas suara ibu. Tapi, ibu sudah meninggal. Aku memberanikan diri menoleh, dan di pojok kamar, berdiri sosok tinggi terbungkus kain kafan. Pocong, wajahnya menghitam. Tapi aku masih bisa mengenali rautnya. Itu ibu. "Ibu," tanyaku gemetar. Sosok itu hanya mengangguk perlahan, bukannya lari. Aku malah terduduk lemas. Aneh, aku merasa tidak takut. Ada rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, ibu, atau lebih tepatnya sosok pocong ibu, sering muncul. Dia tidak berbicara banyak, hanya berdiri di pojok kamar atau duduk di ruang tamu saat aku bekerja. Aku mulai terbiasa, bahkan merasa kehadirannya membawa rasa nyaman. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku merinding. Setiap malam, aku mendengar bunyi serat kain kafan dari arah dapur. Aku tahu itu ibu, tapi aku tak pernah punya keberanian untuk melihat apa yang dilakukannya. Memasuki hari ke-30, aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Wajah ibu semakin sulit dikenali. Matanya yang dulu teduh berubah menjadi kosong. Mulutnya mengeluarkan cairan hitam, dan tubuhnya semakin busuk. Aku ingin mengusirnya, tapi rasa bersalah menahanku. Puncaknya terjadi di hari ke-40. Malam itu, ibu muncul di ujung tempat tidurku. Namun kali ini, dia tidak diam seperti biasanya. Dengan suara berat dan menggema, dia berkata, "Nak, waktu ibu sudah habis. Doakan ibu, jangan lupa." Setelah berkata demikian, ibu perlahan menghilang. Bau busuk itu ikut lenyap. Aku menangis sepanjang malam. Rasa kehilangan itu kembali menyergap. Tapi aku tahu ibu sudah tenang. Kini, setiap malam, aku selalu menyempatkan diri membaca doa untuknya. Walau seram, pengalaman 40 hari itu memberiku pelajaran besar tentang kasih sayang seorang ibu yang bahkan tak berhenti meski maut sudah memisahkan. Setelah malam itu, aku kira semuanya selesai. Tapi rupanya, ketenangan yang kurasakan hanya sementara. Di hari ke-41, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat sedang membaca doa untuk ibu, aku mendengar suara yang begitu familiar. "Nak, jangan berhenti doakan ibu." Aku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Tapi jantungku berdetak kencang. Aku yakin suara itu benar-benar suara ibu. Perasaan was-was kembali menyelimutiku. Malamnya, aku memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, sekitar tengah malam, aku terbangun karena merasa ada yang menepuk bahuku. Saat aku membuka mata, sosok itu kembali. Kali ini, bukan di pojok kamar, melainkan tepat di sampingku. "Ibu," suaraku bergetar, antara takut dan bingung. Sosok itu mengangguk, tapi wajahnya jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kain kafannya basah kuyup, seperti habis diguyur air. Bau busuk mulai memenuhi ruangan. "Ibu kenapa masih di sini? Bukannya ibu sudah pergi?" tanyaku mencoba memberanikan diri. "Ibu belum tenang, Nak, ada sesuatu yang belum selesai." "Dek," kata-katanya membuatku panik. Aku mencoba memikirkan apa yang mungkin tertinggal atau terlewat. Harta, hutang, atau mungkin dosa yang belum terampuni. Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, ibu sudah menghilang, meninggalkanku dengan sejuta tanda tanya. Esok harinya, aku menemui Pak Ustaz di kampungku. Aku menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Wajahnya berubah serius. "Kadang, arwah orang yang sudah meninggal memang bisa tertahan kalau ada urusan yang belum selesai. Kita perlu cari tahu apa yang membuat ibumu seperti ini," kata Pak Ustaz. Dengan bantuan Pak Ustaz, kami mencoba menelusuri masa lalu ibu. Aku mengingat-ingat kebiasaan atau hal-hal yang pernah diceritakan ibu sebelum meninggal. Akhirnya, aku teringat satu hal. Sebelum meninggal, ibu sempat bilang ingin sekali minta maaf kepada seorang kerabat jauh yang tinggal di desa sebelah. Tapi karena kondisinya yang sudah lemah, ibu tidak sempat melakukannya. Tanpa menunda waktu, aku dan Pak Ustaz pergi menemui kerabat tersebut. Kami meminta maaf atas nama ibu. Kerabat itu terlihat terkejut, tapi dia menerima permintaan maaf dengan tulus. Dia bahkan menangis, mengatakan bahwa dia juga sudah lama ingin meminta maaf kepada ibu. Malam setelah itu, aku kembali mendengar suara ibu untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Nak, ibu sudah tenang sekarang." Air mataku mengalir tanpa henti. Aku tahu itu benar-benar perpisahan terakhir. Dan benar saja, sejak malam itu, tidak ada lagi suara aneh, bau busuk, atau sosok pocong yang muncul di rumahku. Meski ibu sudah pergi, kenangan tentangnya akan selalu hidup di hatiku. Aku belajar bahwa kasih seorang ibu memang tak akan pernah putus, bahkan sampai setelah kematian. Tapi aku juga sadar, doa dan tindakan kita sebagai anak adalah bekal terpenting untuk mereka di alam sana. Sejak saat itu,
aku tidak pernah lupa untuk mendoakan ibu setiap hari. Aku percaya, meski tidak lagi terlihat, ibu selalu ada, mengawasi dari tempat yang lebih baik. Hari-hari berikutnya terasa lebih damai. Tapi kepergian ibu tetap meninggalkan ruang kosong yang sulit diisi. Aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun terkadang ada rasa rindu yang mendalam, terutama saat malam tiba. Namun, setelah beberapa minggu berlalu, keanehan lain mulai muncul. Aku sering bermimpi bertemu ibu. Dalam mimpi itu, ibu terlihat lebih segar, tidak lagi memakai kain kafan, dan selalu tersenyum kepadaku. Tapi ada satu mimpi yang berbeda. Di mimpi itu, ibu berdiri di depan rumah, menghadap ke arah halaman yang dipenuhi pohon tua. Dia menunjuk ke tanah di bawah pohon sambil berkata, "Nak, ini milik kita. Jangan biarkan mereka mengambilnya." Aku terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata. Aku memutuskan untuk memeriksa halaman pagi itu. Di bawah pohon besar yang ibu tunjuk dalam mimpi, aku melihat ada bekas tanah yang terlihat baru digali. Dengan rasa penasaran, aku mulai menggali menggunakan skop kecil. Aku tidak yakin apa yang aku cari, tapi aku terus menggali. Setelah beberapa saat, skopku membentur sesuatu, sebuah kotak kayu tua yang sudah berlumut. Ketika ku buka, aku menemukan tumpukan surat-surat dan selembar kain putih yang sudah usang. Surat-surat itu adalah dokumen penting, sertifikat tanah milik ibu yang selama ini aku tidak tahu keberadaannya. Di antara dokumen itu, aku juga menemukan sebuah surat tulisan tangan ibu. Surat itu ditulis beberapa tahun lalu. Isinya, "Nak, kalau kamu membaca ini, berarti ibu sudah tidak ada. Sertifikat ini milik kita. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Ibu sengaja menyimpannya di sini karena takut ada yang ingin merebutnya. Gunakan ini untuk masa depanmu." Ya. Aku terhenyak. Selama ini aku tidak tahu ibu menyimpan beban sebesar itu. Rupanya, ada pihak yang dulu pernah berusaha merebut tanah ini dari keluarga kami. Aku mulai memahami mengapa ibu seolah belum tenang meski sudah berpulang. Keesokan harinya, aku mengurus semua dokumen itu ke kantor desa. Aku memastikan hak kami atas tanah tersebut tetap aman. Anehnya, setelah itu, aku merasa suasana di rumah benar-benar berubah. Tidak ada lagi perasaan berat, tidak ada lagi mimpi-mimpi aneh. Sepertinya ibu akhirnya benar-benar tenang. Namun, satu hal yang tidak pernah kulupakan, setiap kali aku melewati pohon di halaman, aku selalu merasa seperti ada yang mengawasi. Bukan dalam arti menyeramkan, tapi lebih seperti rasa hangat, seolah ibu masih ada di sana, menjaga kami dari jauh. "Terima kasih, Bu," bisikku setiap kali lewat, dan entah bagaimana, angin yang berhembus pelan selalu terasa seperti jawaban dari ibu. Seiring waktu, hidupku perlahan kembali normal. Meski ibu sudah pergi, aku merasa warisannya bukan hanya berupa tanah atau dokumen, tapi juga pelajaran berharga tentang keberanian menghadapi masalah, dan betapa pentingnya menjaga apa yang menjadi hak keluarga. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal pikiranku. Kenapa ibu menyuruhku menjaga tanah itu begitu ketat? Setelah semua dokumen beres, aku mulai menelusuri sejarah keluarga lebih jauh, mencoba memahami pentingnya tanah tersebut. Aku bertanya kepada tetua desa, berharap mereka tahu sesuatu. "Tanah itu dulu tanah leluhurmu, Nak," kata Pak Warno, salah satu tetua desa. "Orang tuamu pernah bercerita, tanah itu bukan cuma sekadar lahan biasa, ada sesuatu yang menjaganya." Hatiku mencelos. "Menjaga? Maksudnya apa, Pak?" Pak Warno menarik napas panjang. "Kakek buyutmu pernah membuat perjanjian dengan penjaga tanah itu, supaya keluargamu selalu dilindungi. Tapi ada syaratnya, tanah itu tidak boleh dijual atau diberikan kepada orang lain. Kalau perjanjian itu dilanggar, keluargamu akan terkena bencana besar." Mendengar cerita itu, bulu kuduku langsung berdiri. Perjanjian, penjaga, rasanya seperti cerita dari masa lalu yang hanya ada di dongeng. Tapi tatapan serius Pak Warno meyakinkanku bahwa ini bukan isapan jempol. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras, memandangi pohon tua di halaman yang menjadi saksi cerita itu. Angin malam berhembus dingin, dan suara jangkrik mendominasi keheningan. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu di bawah pohon. Bayangan hitam. Awalnya aku kira hanya bayangan ranting, tapi perlahan, bayangan itu bergerak, membentuk siluet seseorang. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa seperti tertancap ke tanah. Sosok itu mendekat, dan semakin jelas terlihat. Tingginya hampir 2 meter, seluruh tubuhnya dibungkus kain putih. Pocong, aku membeku. Sosok itu berhenti beberapa langkah dariku, lalu menganggukkan kepala, seolah mengisyaratkan sesuatu. Aku menggigit bibir, berusaha menenangkan diri. Apa yang kau mau?" tanyaku dengan suara bergetar. Sosok itu tidak berbicara, tapi dia menunjuk ke arah pohon tua, lalu menghilang begitu saja. Setelah itu, aku sadar bahwa pohon itu bukan sekadar pohon biasa. Aku kembali menemui Pak Warno keesokan harinya dan menceritakan semuanya. Pak Warno hanya mengangguk. "Itu penjaga tanah leluhurmu. Dia muncul untuk mengingatkanmu, supaya tetap menjaga warisan itu. Jangan takut, Nak. Selama kau menghormatinya dan tidak melanggar perjanjian, keluargamu akan tetap aman." Aku hanya bisa mengangguk sambil menelan ludah. Sejak saat itu, aku tak pernah memandang tanah atau pohon tua itu dengan cara yang sama. Setiap pagi, aku selalu menyempatkan waktu untuk menyapu di sekitar pohon, merapikan ranting-ranting kering, dan berdoa untuk kebaikan keluargaku. Aku sadar,
Apa yang ditinggalkan ibu bukan hanya warisan materi, tapi tanggung jawab besar yang harus kujaga selamanya. Dan meski sosok pocong itu tak pernah muncul lagi, aku tahu dia selalu ada, mengawasi dari kejauhan. Itulah bukti bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi harus dihormati dengan segenap hati.